Nampai imila matantang dentak tandang. Kau kan frustasi kita nih. Atenan dari lino apa-apa di baget tanggal na zero na atenan kapan nabat sala setiap detik kita ucapkan alhamdulillah ucapkan karena setiap detik kung Allah berikan kebaikan kepada kita nakakaray yang nakakabarito nakakaray karuan kita nalipat karangan ng luar nasari 5 taon bisa lamat kuha tangan kita Allah Ta'ala setiap detik Allah kasih kita. Apa buktinya Pak Ustaz? Napas tak? Tok? Paling tidak napas dulu lah. Kaulah kau suburi matamu, telingamu, hidungmu, tanganmu, kakimu. Janganlah dulu itu. Nah itu satu kali dikasih. Napas. Tayangin di suan lubangnya. Kau kira kau cantik, tidak bisa bernapas dapat cantik kok. Maka itu dia ada cantik. Kau kira punya jabatan, tak bernapas, terus kau punya jabatan. Pensiun ini kok. Napas lu. Angin na karayna. Coba isu di nampatin mo ng sari mo. Isu di nampatin mo ng tamo. Tak? Dasi ketika nulap mo ron yan. Jadi kita garing yang dipasabay ang sige. Kapag niya nagalain na alas. Kung nalikumpay ba motor karwasa mo dibayar ako? Pagsa mo auto di kumpay di maksa mo. Kapurun mo di kumpay li ba kubayar? Bayar. Kapag na ba motor niya kempes akal na sa dibatang. May kapag na kapurun mo mari di kumpay amari mo motor. Betul? Betul. Kenapa? Itu lagi lagi bantu nupan kamu bayar lah. Angin nang lata-lata mereka murunta supaya tak pompe jantung dan nagitan lah sa. Berapa kali kau bernapas, berapa kali kau ucapkan alhamdulillah dalam sehari. Apakah seimbang? Makanya banyak orang berutang sama Allah. Ingin berangki. Ya toh? Saya pernah hitung napas. Ini riset saya. Seandainya bisa diterima secara apa namanya? Secara akademis hasil penelitian pun aku boleh tahu nih karena profesor penemu napas. Saya pernah itu dan saya bisa rata-ratakan napasnya manusia sehari semalam. Dan risetnya ini saya lakukan simpel saja. Saya pandang jam dinding, baru saya cocokkan berapa kali bergerak jarum panjangnya, berapa kali saya bernapas. Ternyata rata-rata 3 kali bergerak. Satu kali napas. Napas lagi. Maka saya bagi rata-ratakan. Kalau 3 detik 1 kali bernapas, 24 jam bagi 3 detik berarti 28.800. Jadi tidak jauh itu napas dalam 1 hari 28.800 kali bernapas. Coba bayar yang sekali main rosak. 28.800 kali rosak. Maka mainnya ini loh. Perlu bayar angin, pirang puluh tahun mau bayar angin kali. 20 seganti 1 seganti bilangan kasih sisa mo. Berarti 20 seganti 1 seganti bilangan bayar sial lo angin. Pirang tahun mau hakal lah kali nih. 20 seganti 7 juta seganti bilangan sial lo. Berarti ay kete katena pa niya hari dali kami ng pati 20 seganti 7 juta seganti bilangan sial lo. Pwede kami sial lo. Kapag berarti saan mo magkakatitapay kadang-kadang disuruh bayar ha? Apa naman alhamdulillah yang butuh masuk. Inilah karena manusia tidak sadar. Karena katanya apa tahunnya didalikan negara. Maka ayolah biasakan alhamdulillah. Karena tidak ada apa-apa di dunia ini kalau bukan Allah yang cinta kepada kita. Apa toh katanya waktu ngarilino. Langit-langitnya memang mau buta-butanya memang mau pokok-pokoknya memang mau kan dibantu di gimana tangan kosong anu niat dibantui sekedar datang saja di dunia memanfaatkan apa yang Allah sudah ciptakan. Lalu apa alasan tidak memuji Allah setiap saat? Betul? Makanya biasakan alhamdulillah. Sama-sama Ben, aku lagi alhamdulillah.
Dan wajahnya semua saya lihat sudah ada 70% ikhlas mengucapkan alhamdulillah. Masih ada 30% orang terpaksa mengucapkan alhamdulillah. Kata enggak kan? Mimiknya orang juga itu tanda ini ikhlas atau terpaksa. Sekali lagi alhamdulillah. Masih ada juga yang mungkin dalam hati saja ucapkan alhamdulillah. Tapi yang atas di bawah. Ingat ya, terkadang ucapan itu ingat. Tapi sebenarnya besar. Terkadang ucapan itu besar tidak ada. Bayangkan kalimat zikir kau anggap enteng. Kalimat zikir kau malah ucapkan. Mati mau nanti susuk berzikir. Nanti dari tampak sekarang begini bagian itu tuh tuang kanangi yang mereka zikir karena Allah Akbar la ilaha illallah alhamdulillah masya Allah. Sandai nak pulih nitisnya mengenai bangi yang sangar, nak pulih lupa ngalu kalimat zikir. Mari mau menjadi pacarama. Ya sedikit lagi belum tentu apalagi kok. Tak biasa ada orang malas mentungin jana kanang kalimat-kalimat zikir. Nah, tena jana batal aja mah. Gampang diucapkan, cuma hatimu yang kasar dan hatimu yang buta. Akhirnya hatimu tidak pernah mau menerima kebenaran. Biasa kau balik sih boleh. Unang ulang-ulang ini kan alhamdulillah biasa balik. Mau tidak nak positif. Tapi mana pisi sabda alhamdulillah. Mati ini. Kita jatuh mau berarti ya, berarti dia. Mana nak pusing je. Justru hatimu yang busuk. Karena selalu mengatakan sesuatu yang baik itu tidak baik. Anda alhamdulillah dikasih lagi belum tentu lagi. Apalagi sekali jadi si bulan tidak wajib. Kamu kurang. Tahu? Ibu, berapa kali alhamdulillah nabantu? Berapa kali? 2 kali. Belum pinti ceramah baru alhamdulillah pun puji gini bang ya. Saya nanya lolos. Maka jangan heran nanti di neraka pun kita tahu. Kita lolos kami suruh, kemana alhamdulillah tak butuh nasi. Tertokon kami suruh, kaya kunci kita matangku. Tertokon kami suruh, pamana kami suruh, kuntung balete. Kama carana, palura lagi yung tala, natanggap pa ako bantuan. Betul? Tengo ngero karay nga. Palura mo tala ko, lanya garen mo na bantuan mo. Tengo ngero karay nga, kakaray nga kapalura lagi na natikolan mo na laro. Iya dong? Kenapa kau begitu malas sampai mimi wajahmu kayaknya tidak senang kalau diajak mengucapkan kalimat zikir? Toh? Makanya ayo biasakan ini awal dari pertemuan kita malam ini. Dan ini awal dari penyampaian saya malam ini. Ajakan pertama saya banyak puji kebesaran Allah supaya Allah senang. Pun Allah Ta'ala mau ngai di aman milinota lomolongnya akhirat Allah. Ang penting palece Allah Ta'ala karena ukuran saya begini. Tahu lagi ni palece na ragi, apalagi karayo ni palece. Pasti ragi. Ikat itu lagi ni palece na sana terluka. Maka ibaratkanlah itu bagaimana misalnya Allah kalau ada hambanya yang memuji kepada nah pun nakakte menturang nul tahu mana nul lalabatan terjadi tahu betul mana nul tajak ni pasukan jika kau maju palece tahu jadi apalagi karena nul palece mana nul sukra kalau yang penting palece rola tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu. Sekali lagi alhamdulillah. Ajakan yang kedua saya malam ini, mari banyak mengucapkan salawat dan kirim salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama doa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu manusia yang dianggap sombong dan gigir adalah manusia yang bisa disebut namanya Nabi dia tidak bersalah. Tahu peluru najib kilitun. Makanya salawat itu ibaratnya pun tahu dan tawa. Kakal sa tak dili lagi. Salawat ini empat barat
Umpangnya berkah. Dalam artian kata, kau banyak salawat, banyak berkah yang bisa kau dapat. Kami mengkalu. Sedikit salawatmu, sedikit berkah yang kau dapat. Tidak bersalawat, tidak ada berkah dalam hidup. Mana dia dalek, kayak masalah di daerah dalek. Tidak berkah. Betul? Ya itu ya dalek. Nah, sekarang laku semua masalah karena tidak berkah dalek. Tapi coba kau awali setiap aktivitasmu bekerja cari uang, basmala dan salawat, pasti berkah hasilnya. Banyaknya bikin tenang hidup. Yakin? Apapun mau bikin kopi, mau masak nasi, basmala, salawat, pakailah itu. Insya Allah, barangkali hasilnya. Nasi yang kau masak tidak bikin naik gula. Toh? Jadi biar banyak makan nasi suami itu, habis bismillah salawat, pakai dia naik gulana. Biar malalai. Sekarang balalat, dia bismillah, dia salawat, semakin balalat, semakin jajan ringan. Pada sabi. Manusia yang paling balalat sekarang pasti dia manusia yang paling banyak penyakit. Makanya pergi di dokter, apa pesannya dokter? Kurangi makan ini, kurangi makan ini. Karena balalat aku makan. Emang tidak paham. Toh? Jamaah? Oh jamaah. Ya. Ini kita dulu di kampung saya, yakin yang hadir ini banyak orang di atas juga. Dari Takalar mungkin ada ya? Ada? Dari kampung-kampung. Nenek kita dulu, apa sih hebatnya nenek sampai dulu nenek ada di Pandrita, secara di kampung? Apakah mereka pernah sekolah di luar negeri? No. Lagi. Apa mau sekolah luar negeri kalau nenek ke Pondok Manes lagi ya? SRG, sekolah rakyat. Tapi di zaman mereka juga disebut orang pintar. Cuma secara akademis tidak bisa disebut dokter atau doktor, tidak bisa profesor, tidak bisa disebut dokterandes di waktu itu ya. Tidak ada sarjana, maka disebutlah Pandrita. Pandrita itu 11-12 dengan profesor. Karena Pandrita dulu banyak juga tahu sesuatu yang tidak ditahu orang banyak. Artinya apa? Dia punya hasil penelitian yang akurat juga, sama dengan profesor sekarang. Kenapa dikatakan profesor? Karena dia bisa menemukan sesuatu yang belum ditemukan orang lain. Itu dulu Pak. Lalu dari mana kehebatan itu datang atau kiranya sekolah dari negara Pandrita? Berkah. Hanya membesarkan basmalah dan salawat dalam hidupnya, sering datang petunjuk dari ilahi. Bayangkan dulu, orang cari air kalau mau bikin sumur, toh? Tidak ada penelitian yang canggih seperti saat ini Pak. Tapi kenapa orang tua dulu selalu juga berhasil tahu di bawah ada air, di bawah tidak ada air. Dari mana ilmu ini datang? Apakah ini ilmu dibikin-bikin? No. Mereka juga dapat keberkahan dimasukkan ke otaknya.